Nah, journaling ini dalam pemahaman saya itu menemukan your rhythm, kan saya bilang gitu. Orang kantoran kan ada ritmiknya, ibu rumah tangga ada ritmik. Pas kita pandemik, kita dipaksa mengubah ritmik. Oh, ini kayaknya pas nih buat aku nih. Bagaimana cara taunya? Ada meditatifnya dalam activity. Nah, jurnal ini mencatat nanti kesadaran-kesadaran apa yang didapatkan di tiap malam-malam Ramadan itu. Memanfaatkan panggilan ini untuk melakukan suatu pencerahan total enlightenment yang nggak bisa diwakilkan gitu. Jadi segala keriuhan, keribetan duniawi itu lepas dulu gitu. Jadi tagihan-tagihan lupain dulu. Kesibukan-kesibukan THR gimana ditungguin gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, di serial Ramadan yang kita akan menyelam lagi selama Ramadan ini. Mudah-mudahan kita akan menjalankan Ramadan ini dengan perspektif yang lebih luas gitu, dan taste yang tentu saja lebih terasa gitu. Bukan hanya mengikuti tradisi, rutinitas, tetapi bagaimana kita melihat ini dengan sudut pandang yang lebih spektakuler lah gitu ya bahasanya. Oke, dan terima kasih buat teman-teman yang selalu menyimak kami dan selalu diulang-ulang untuk mendisklaimer bahwa kita tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, karena kita hashtagnya itu adalah sesama murid yang belajar. Kita sesama fakir yang nggak pinter-pinter, itu saja gitu ya. Dan terus-menerus mau menggali gitu. Dan poin paling pentingnya adalah semoga obrolan ini menambah puzzle-puzzle pengetahuan ataupun sudut pandang yang mungkin berbeda dari yang biasanya, tetapi mudah-mudahan bisa dikunyah pelan-pelan untuk menjadi sebuah hakikat. Nah, kita akan berbicara tentang Ramadan ini kan bukan hanya urusan nggak makan nggak minum gitu ya, tetapi ada jurnal gitu ya. Mas Sony kemarin bicara tentang what to do gitu. Apa sih yang harus dilakukan selama bulan Ramadan ini sehingga Ramadan ini bukan hanya jadi Ramadan kalender gitu. Gimana Mas Sony? Makasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi kita bicara sebelumnya bahwa Ramadan ini ada yang umum, ya udah kalendernya, udah tanggalnya 1 Ramadan gitu, kita harus puasa Ramadan, atau juga yang secara hakikat. Hakikatnya artinya yang kayak seperti saya sampaikan kemarin, ketika orang itu pulsanya atau energinya udah cukup, udah mendekati enlightenment, maka dia akan diundang atau mendapatkan tanda atau disebut sebagai hilal untuk mengalokasikan waktu selama 40 hari. Kenapa 40 hari? Ya itu template ya di Quran itu, untuk dia melakukan proses, kalau dibilang itu tahanuts atau deep meditation ya. Jadi sebenarnya tahanus sama tafakur beda, kapan-kapan kita bahas ya, tapi ini tahanus benar-benar deep meditation dan praktek, kalau bisa bilang quote unquote mengasingkan diri atau siam, atau suka dibilang bertapa lah ya gitu ya. Jadi dia akan melakukan 40 hari itu. Bagi orang-orang yang dapat tanda itu benar-benar bisa merasakan emosi dan suatu emosi kebahagiaan yang luar biasa gitu. Yang kan kita suka dengar di masjid-masjid kan, kalau wah ini udah bulan Ramadan, mudah-mudahan aku sampai waktuku tiba sampai ke Ramadan ini. Maksudnya itu Ramadan yang ini gitu, yang hilal ini yang udah, kamu tuh udah dikit lagi mendapat pencerahan total gitu loh. Kan bahagia banget itu kan. Mendapatkan pencerahan total secara individual. Berarti kita harus mempersiapkan diri nggak kalau kayak gitu? Ya. Nah, mempersiapkan diri. Jadi pertama yang perlu disiapkan itu adalah fisik. Karena ini berat loh ini, 40 hari ini. Bukan ini yang umum ya, fisik harus dipersiapkan. Lalu kemudian secara sosial, kita harus juga mempersiapkan. Jangan lupa begitu udah dapet hilal ini, udah mau Ramadan, kita dipanggil untuk total enlightenment, sedekah setiap hari. Berbuat baik, fidyah, apapun namanya itu. Datengin tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Karena ini memperbesar energi dan mengundang kasih sayang Tuhan masuk. Jadi intinya tuh kalau pulsanya udah hampir dikit lagi, dengan kegiatan itu kita bisa mencukupkan kadarnya atau kodarnya itu.
Lalu kemudian bicara tentang emosional. Kita harus SSP, santai, senyum, dan pasrah untuk menjemput itu. Jangan sikap hatinya itu terlalu dipenuhi oleh emosi-emosi negatif. Lalu pikirannya harus tenang. Pikiran tenang tuh dilambangkan dengan di surat 18 ayat 16, masuklah kamu ke gua. Gua itu adalah di gunung. Gunung itu adalah hakikat dari pikiran kita. Dan gua adalah tempat di gunung yang tenang dan damai. Jadi pikiran yang harus tenang, damai, tidak sibuk gitu ya. Jadi saya sih menyarankan kalau teman-teman udah dapat benar-benar hilal, hakikat hilal dari Ramadan itu, tinggalkanlah jual beli gitu. Jadi jangan sibuk kerja, sibuk bisnis. Itu mah kapan-kapan juga bisa gitu. Tapi ini 40 hari ini benar-benar manfaatkan panggilan ini untuk melakukan suatu pencerahan total enlightenment yang nggak bisa diwakilkan gitu. Siapkanlah diri kita ya. Jadi secara spiritual kita harus juga mempersiapkan diri untuk menjemput pencerahan ini. Pertama, misalnya disiapkan dulu tempatnya. By the way, namanya Ramadan itu kita harus mempersiapkan tempat, mau di rumah kita boleh atau di tempat khusus boleh. Kalau ada keluarga ya saya nggak nyaranin untuk ninggalin keluarganya, tapi di tempat, di rumah, sediakanlah mihrab khusus gitu ya. Yang nggak orang lalu lalang lewat-lewat gitu. Tempat khusus, di situ ada tempat kursinya yang enak ditempatin buat meditasi. Lalu kemudian mungkin ada aromaterapi di situ. Terus kemudian ada, kalau boleh ada buku catatan ya, disebut sebagai jurnal. Nah, jurnal ini mencatat nanti kesadaran-kesadaran apa yang didapatkan di tiap malam-malam Ramadan itu. Jadi dicatat. Karena begini Kang Abu, ini kan ketika murid siap, gurunya akan datang. Ya. Tapi murid itu kan ada di kelas yang beda-beda semua. Jadi misalnya setiap orang yang melakukan proses pencerahan total atau total enlightenment ini, nggak semuanya punya kebutuhan yang sama, ya. Jadi saya sama Kang Abu sama Bang Dame ngejalanin proses Ramadan 40 hari, kita bisa dapat hal yang beda-beda, meskipun ujungnya satu. Nah itu dicatat, supaya itulah pelajaran yang kita dapatkan nanti waktu meditasi gitu, kemudian mendapatkan enlightenment. Nah itu yang akan dicatat, disiapkan lagi misalnya dari tempat buku, tempat duduk, kemudian mihrab, semuanya disiapin. Waktunya disiapin kalau bisa. Kalau yang kerja bilang dulu sama bosnya atau apanya, saya nggak terlalu mau sibuk ya di bulan ini gitu. Saya mau pulang cepat, karena malamnya nanti ada taraweh. Taraweh nanti kita bahas hakikat taraweh ya. Malamnya lagi saya mau bangun malam. Jadi proses Ramadan itu biasanya di malam-malam. Jadi siangnya itu kita boleh berkegiatan tapi secukupnya aja gitu. Lalu di malam-malam tuh kita siapkan ya, dipersiapkan secara kerjaan juga disiapin gitu ya. Jadi kondisi, sikap, tempat dan waktu gitu ya. Nah kemudian kita setelah mempersiapkan diri, kita baru nanti melakukan agendanya apa gitu misalnya. Nah nanti kita bahas apa itu tarawih, apa itu tahajud di Ramadan, kenapa harus puasa dan sebagainya. Nanti kita bahas ya Kang Abu. Sebenarnya buka puasa itu paling bagus jangan jam 6 langsung makan gitu. Ya. Jadi sahur kita makan ya. Lalu kita puasa seharian. Paling bagus tuh jam 6 ketika buka, nggak langsung tek langsung buka macam-macam gitu. Makan aja 1 biji kurma gitu, atau 2, lalu minum gitu. Nah, habis itu lanjut kita dengan tarawih itu. Nah, nanti kalau mau makan, setelah makannya kalau mau 2 kali boleh, jadi setelah tarawih kita makan, atau nanti di jam sahur kita makan 2 kali. Kalau mau makan cuma sekali, ya makannya waktu lagi sahur aja gitu. Jadi Ramadan itu sehari cuma makan sekali atau 2 kali gitu. Nah, setelah itu nggak makan lagi gitu. Nah itu dibikin jadwalnya gitu. Jadi dari subuh sampai maghrib makan, siapin kurma atau apapun, makanan 1, 2, atau kalau nggak kurma makanan
secukupnya, seringannya aja, lalu kita lanjut dengan taraweh, setelah taraweh boleh makan. Lalu kemudian kita tidur, malam lagi kita jam 2 bangun gitu. Nah, di situ kita melakukan proses yang namanya tahajud. Tahajud itu artinya hakikatnya membangkitkan, bangun kan artinya tahajud itu. Yeah. Yang dibangunin bukan cuma fisiknya tapi juga kesadarannya gitu. Nah, taraweh dan tahajud ini esensi dari Ramadan kalau digunakan untuk tahanuts gitu. Atau deep meditation. And pertapaan yang dalam gitu. Ketika ini. Nah, kemudian bangun di pagi hari. Jadi kita bikin semacam jurnal atau jadwalnya gitu. Lalu kemudian siapa yang mau dimaafkan selama Ramadan ini? Misalnya hari pertama saya mau maafin bapak, ibu, mertua. Hari kedua saya memaafin istri, anak, teman, disebut namanya satu-satu. Jadi dalam 30 hari itu siapa-siapa aja yang kita mau maafin, kita maafin setiap malam, setiap hari satu persatu gitu. Itu juga ditaruh di dalam jurnal. Lalu siapa yang misalnya apa-apa yang mau disyukuri di dalam hidup kita, kita tulis satu persatu. Masalah-masalah apa, beban-beban yang mau kita pasrahkan kepada Tuhan, kita tulis satu persatu. Mungkin sehari, mau 1, mau 2, mau 3, kita tulis. Jadi setiap hari itu kita membawa PR-PR kita untuk kita lepaskan, kita pasrahkan kepada Tuhan supaya hati kita tuh makin ringan gitu. Nah, intinya nanti di pertengahan itu, kalau memang energinya udah cukup dan qadarnya cukup, kita mendapatkan namanya Nuzulul Quran atau Lailatul Qadar itu, pencerahannya itu sampai akhir gitu. Jadi kita buatlah jurnal spiritual gitu. Kamu dapat pencerahan apa malam ini? Kamu harus ngapain? Jadi kita disiplin gitu loh. Jalannya itu disiplin. Jadi Ramadan ini bukan cuma sekedar bulan biasa yang pola makan kita berubah, tapi ada semacam proses pencerahan. Ini tuh. Oke, thank you Mas Sony. Jadi intinya ini custom banget lah ya Mas Sony ya. Tiap orang beda-beda. Oke, nanti aku balik ke Mas Sony. Bang Damai. Terima kasih Kang Abu, Mas Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti mimpi saya 2006 itu tiba-tiba terjelaskan oleh Mas Sony gitu. Pingin, kan enak banget ya Kang Abu. Kalau kita secara kolektif itu bersama-sama untuk menyambut inspirasi gitu, mempersiapkan diri tidak sambil lalu secara sungguh-sungguh untuk melayakkan diri mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah. Dan siapapun kita, seberat apapun dosa kita. Jadi momentum Ramadan yang kalender itu kita pakai untuk menggunakan, kalau di tasawuf disebut itu tirakat puasa, tirakat Ramadan. Tirakat ya latihan nafs, tazkiyatun nafs gitu, dan itu butuh disiplin yang ketat gitu. Nah di situ uraian dari Mas Sony itu sudah sangat bagus, dan kalaupun misalnya saya kasih sharing dari pribadi saya adalah, saya kan dari dulu kan suka mencatat inspirasi kan, akhirnya jadi buku Iqra kan. Karena itu asik banget gitu. Kalau Mas Sony tadi bilang itu praktek syukur pagi hari gitu kan, bersyukur. Kita kaitkan itu dengan teori motivasi kan sebenarnya ada kan, orang-orang yang mau berubah itu kan, meditasi syukur gitu. Malamnya misalnya saya mengevaluasi apa saja yang saya lakukan hari ini, saya bisa bayangkan lagi apa yang terjadi, kayak kita memutar video gitu, merekamannya, terus kita di situ memeriksa dengan seksama, kan itu suka disebut muhasabah gitu. Nah, tapi yang kalau misalnya yang mencatat ini bagus banget, seperti kata Imam Ali Kang Abu, hikmah yang tidak dicatat itu nggak datang lagi gitu. Ya, jadi mencatat inspirasi itu penting. Dan kalau kita kasih tahu itu kepada orang-orang awam rada susah. Tapi kalau kita jadikan itu semacam kayak kewajiban yang tidak sadari gitu. Saya sadar melakukannya gitu. Bukan terpaksa, bukan seperti waktu saya dulu bikin jurnal Ramadan gitu, diari Ramadan. Wah ini kita kayak anak SD SMP nih yang ke masjid. Nih imamnya siapa nih? Itu dicatat. Sholatnya dikasih checklist. Bukan itu ya. Bukan itu gitu. Tapi semacam bagaimana sih saya membiasakan diri untuk mendapatkan petunjuk Tuhan dari aktivitas sehari-hari,
bagaimana saya bisa membaca kejadian sehingga kejadian itu saya lihat sebagai sign of God gitu. Terus dari tanda ini saya masuk ke tanda berikutnya, dari tanda ini saya masuk ke tanda berikutnya. Itu sebetulnya kalau boleh saya katakan meditasi dalam mindfulness. Jadi hidup dalam kesadaran, hidup berkesadaran, apalah istilahnya, atau mindful living gitu, slow activity, jadi memperlambat kehidupan gitu. Sebenarnya itu indah banget, enjoying your daily life gitu. Masing-masing orang beda gitu. Gitu kira-kira Kang, kalau jurnal Ramadan itu. Dan tapi gini ya, ini sesuaikan dengan konteksnya ya. Bang Dame gimana? Apa saya harus ke masjid lagi? Ya ini saya kadang jauh agak radikal. Kalau kamu ya kayaknya kalau saya lebih husul lah di rumah, saya bilang gitu. Jadi kalaupun Anda tetap ke masjid dalam konteks begitu ya bersosial. Tapi kalau sudah dapat hilal Ramadan kan benar-benar khusyuk. Nggak sekedar melakukan seremonial itu sekedar sambil lalu. Gitu loh Kang Abu. Okay. Jadi misalnya nih Kang, indah banget tuh. Saya jalan tapi saya sadar. Saya jalan itu walking meditation, menatap, melihat apapun. Saya belajar praktek sadar. Nyuci piring saya praktek sadar. Bangun pagi saya praktek sadar. Terus bahkan main HP, chatting saya praktek sadar. Jadi nanti di Ramadan dikurangin tuh main HP, main chatting. Nah, medsos. Itu PR ya. PR banget itu. Nah di situ menariknya Kang, ada komitmen. Cuman kan kalau kita rada misalnya kompromi, ya saya kan ngelihatnya sambil sadar. Ya enggak juga, itu butuh keberanian untuk cut gitu. Gitu Kang kira-kira. Nah ini Kang Abu, Bang Dame ya, kadang-kadang orang ya sering kali ya, ketika melihat Ramadan itu kesempatan untuk mendapat pahala gitu. Jadi wah ini di pahala dilipat gandakan, maka saya harus justru jadi kesibukan yang baru gitu, mempergunakannya sebaik-baiknya gitu. Malah jadi, tidak efektif, jadi sibuk malah gitu. Sibuknya ya itu tadi, misalnya sholatnya 23 rakaat lalu buru-buru gitu, tarawehnya nggak dapat hakikat taraweh gitu, padahal taraweh kan hakikatnya bukan itu ya. Ketika di masjid juga misalnya mulutnya sibuk gitu, karena satu huruf kan satu pahala ya. Kalau kita ngomongnya lebih banyak maka pahalanya dapat lebih banyak kan gitu, kira-kira gitu. Padahal kan kalau di Quran itu kan dengarkan surat 7 ayat 204. Listen gitu. Listen itu artinya dengerin petunjuk gitu kan. Bukannya hear gitu, tapi listen. Beda loh hear sama listen. Listen itu dengan seluruh hati, pikiran dan semuanya gitu kan. Lalu di surat 75 ayat 16 sampai 19 tuh tunggu gitu. Jangan buru-buru gitu. Tunggu aku menjelaskannya di hatimu gitu. Artinya kita harus lebih banyak diem gitu. Jangan lebih banyak ngomong gitu karena mau ngejar pahala gitu. Lu justru lebih banyak berkegiatan aktivitas. Harus lebih banyak diam, seperti wukuf di Arafah gitu. Untuk bisa Arafah mengenal Tuhan harus wukuf, harus diam gitu. Karena apa? Karena kita mau ada di kelas di mana gurunya yang lagi mau ngomong, maka muridnya harus diam gitu. Kalau nanti dibimbing untuk sholat sunnah 2 rakaat, sholat 2 rakaat, tapi nggak yang sholat terus gitu. Sholatnya maksudnya sholat secara syariat ya. Sholat itu kan yang juga terhubung kan. Jadi perspektifnya beda nih antara ngejar pahala sama mendapatkan total enlightenment gitu. Kira-kira gitu. Oke. Nah mungkin kita juga harus bahas bahwa yang kebiasaan Mas Soni dan Bang Dame ya. Entah itu jadi pengen cepet-cepet hatam Quran gitu kan. Dan itu nanti juga jadi pengen ya balik lagi ya. Pokoknya memperbanyak gitu. Nah mungkin kita juga harus ngerti bahwa sedikit ya pengen belok ke sini karena ini jadi populer banget gitu. Hataman Quran tuh sebenarnya apa sih Mas Soni? Khataman itu kan menyempurnakan artinya. Bukan cuma sekedar menyelesaikan gitu. Jadi menyempurnakannya di dadamu. Jadi ketika petunjuk-petunjuk itu nanti dapat langsung, kesadarannya itu perfect gitu, paripurna gitu, sempurna khatam gitu. Jadi misalnya ketika kita bicara tentang, dan Quran itu kan diturunkan terperinci ya, surat 11 ayat 1
menjelaskan segala sesuatu, surat 12, 111. Kemudian dijelaskan bagian demi bagian, 17, 106. Jadi ketika nanti malam ini, di malam pertama Ramadan, saya mendapatkan pencerahan tentang misalnya kesadaran tentang apa itu pasrah misalnya. Tuhan memberi, itu kesadaran itu benar-benar hatam gitu. Komplit gitu. Paripurna gitu. Kafah gitu. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya menyelesaikan gitu. Menyelesaikan kan jadi kesibukan baru gitu. Iya. Jadi kalau buat saya sih, Ramadan itu justru jangan sibuk. Bukan berlomba-lomba untuk melakukan amal yang membuat kita sibuk. Tapi justru berlomba-lomba untuk diam dan tidak mengapa-ngapa gitu. Untuk tahanuts gitu. Ya itu kalau outputnya mau berbeda ya gitu. Kayak outputnya tadi orang-orang tercerahkan saya bilang di episode sebelumnya gitu. Semua itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai Buddha sampai Konghucu semua itu mendapatkan enlightenment lewat Ramadan yang diam dan tidak mengapa-ngapa gitu. Ramadan yang tahanuts gitu. Bukan Ramadan yang sibuk gitu. Justru artinya saum itu kan diam. Artinya tarawih itu kan roha, istirahat diam. Istirahat diam. Bukan lomba-lomba sembahyang ya. Kebut-kebutan gitu. Justru harus diem gitu. Nggak ngapa-ngapa. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menganugerahin kok. Dengan caranya. Saya mau tambahin di sini Kang Abu, supaya praktikal ya. Ini kan tujuan salah satu pembahasan jurnal Ramadan ini biar praktikal. Sebelum kita dapat hilal, maka fokus kita menjalani hidup mengikuti hawa nafsu. Ya kan? Pokoknya mengikuti kesenangan sesaat, kita nggak periksa apakah itu berdampak positif atau negatif pada kita, gaspol. Terus kita menerima akibatnya dan seterusnya sampai pada satu titik, benar nggak sih hidup gue begini? Tapi diulang lagi, sampai kita tak berdaya untuk bisa berubah. Nah di titik itulah tiba-tiba datang pertanda. Hilal. Nah begitu kita sudah masuk dapat hilal itu, kita mulai journaling nih. Ya. Tadi udah dijelaskan sama Sony begitu detail. Nah salah satu yang bisa kita periksa dalam daily life itu adalah kita belajar misalnya even mau sholat 2 rakaat pada waktu kita tengah malam. Kalau yang ngejar pahala itu kan pokoknya saya lakukan. Jadi beda. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ini belajar aja untuk ngantuk apa gitu. Nah kita belajar untuk connecting dengan bagaimana Tuhan berbicara pada hati kita. Bisa juga disiplinnya itu inspirasinya di awal Kang. Saya mau disiplinkan baca Quran, membaca terjemahannya, menghayati maknanya. Terus saya baca. Bahkan bisa jadi itu yang diulang-ulang itu ayat kursi aja diulang-ulang gitu. Atau mungkin nggak tahu ya, ini inspirasi aja. Kalau mau pilkada tuh. Ayat kursi gitu. Rebutannya. Ya kan? Surat Al-Ala, surat Ad-Duha mungkin dibaca juz amma gitu ya. Nah ini kan kita lagi berbagi supaya teman-teman, wah ini gue mau lakukan. Jadi kita belajar seperti kita bikin kurikulum journaling hidup kita. Karena sudah dapat pertanda. Dan masing-masing orang itu beda gitu. Kuncinya adalah ada ketulusan, ada keterbukaan, ada kejujuran hati di situ. Dilakukan 30 hari plus 10 gitu. Dan jangan lupa bahwa kesadaran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Surat 4, 166. Jadi ketika kita membuat jurnal, membuat rencana, membuat apapun itu bukan dari kita. Tapi petunjuk dari Allah. Jadi apapun itu kita nggak akan bisa, kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa gitu. Jadi benar-benar harus dibantu oleh petunjuk dari Allah. Saya mesti ngapain ya Allah gitu. Dan bayangin ya Kang Abu, Bang Damai, ketika orang itu hidup mencari pencerahan, dapat hilal gitu, bahagianya kayak apa itu? Ya. Jadi kalau orang dapat undangan dari orang yang terhormat gitu ya. Secara ini nih ada kebahagiaan luar biasa. Waktu gue datang juga nih untuk dapat pencerahan gitu. Nah itu tuh dia akan dipersiapkan oleh Tuhan aja gitu. Tahu-tahu misalnya waktunya diadain sama Allah gitu. Nanti apa-apanya dibimbing gitu. Jadi dipermudah semua karena memang udah istilahnya udah entitled lah kalau bahasa Inggrisnya itu. Jadi udah berhak dia untuk mendapatkan
pencerahan itu. Bisa nggak dikatakan begini Mas Sony, Kang Abu? Template dari syariat yang sudah rutin itu secara umum. Kan sudah ada tuh, ada sahur, yang udah umum lah, sesuai dengan kadar kontemplasi kita. Terus journaling Ramadan yang kita bahas ini kita lagi menunggu bagaimana Tuhan membimbing di hati kita, ini disiplin yang dua lakukan, kan gitu kira-kira kan? Bahkan saya bertemu orang pun saya belajar untuk listening, dengarkan. Kalau saya memang tidak perlu bicara, saya nggak bicara, ya saya mendengar aja. Tapi pada saat saya nanti berbicara, ini ya kalau berbicara itu datang dari inspirasi kan gitu. Ya. Nah bayangkan kalau 40 hari kita disiplin seperti itu, peka, kan kita jadi tahu bagaimana petunjuk Allah datang. Bagaimana Allah berbicara lewat kejadian, lewat sosok, lewat teks, lewat mimpi, lewat tafakur, apa ada inspirasi di batin kita gitu seperti itu. Iya. Kalau saya sih bagusnya kita jangan banyak bicara. Ya. Dan biasanya sih kalau saya sendiri ya, ketika saya udah duduk diam dan tahan itu saya punya earplug. Jadi kayak busa gitu yang buat kuping. Saya taruh aja di sini plug. Jadi saya nggak dengar apa-apa kecuali mendengar jadi dalam diri saya sendiri gitu. Aku kalau kita bicara aku 1, 2, 3, kita cara meditasinya udah naik dari aku 3 ke aku 2. Lalu mendengar aku 1 gitu. Mendengarkan aku yang unlimited itu untuk bicara gitu. Itu sih. Jadi saya nggak dengar apa-apa, nggak ada noise, nggak ada apa gitu. Oke. Dan mungkin itu kali ya kalau kita bicara dalam konteks kenapa kita disuruh bangun sahur atau taruh nanti mungkin kita bahas. Intinya adalah untuk punya me time kali ya Mas Sony ya. Bagaimana kita masuk untuk mengerti kita bisa berkontemplasi dan intinya adalah tadi diam. Nah, Mas Sony tadi udah menggambarkan diam. Bang Damai mungkin ada perspektif nggak? Diamnya gimana sih sebenarnya? Ya, saya kan kalau bahasa di Jawa itu suka disebut suwung, Kang. Oke, suwung kekosongan. Kalau belakangan mungkin Kang Abu sempat saya mention juga, Rumi menggunakan istilah ruang tanpa nama. Kalau kita tuntun dari bawah, diam itu ada diam secara fisik, diam. Tapi kan masih ngoceh di dalam suara-suara pikir. Kalau Mas Sony dibantu lagi dengan tutup banget gitu, pakai alat gitu ya. Nah diam mulut, tapi pikiran belum diam. Nah hening itu kan pikiran sudah mulai slow dulu deh. Suara-suara di pikiran di batin itu bisa kita observasi, tidak kita diatur oleh suara itu. Oke. Pertama, diam secara fisik. Kedua, suara-suara di batin kita, A, B, harus begini, itu mulai tidak kencang, itu mulai slow, Kang. Begitu dia slow, dia masih ada, nggak mungkin nggak ada. Baru tiba-tiba kita mulai fokusnya itu bukan lagi ke suara-suara itu. Tapi kepada keheningan itu sendiri. Itu bahasa yang bisa saya pakai adalah ruang gitu, space gitu. Dan itu kalau sudah jadi rasa ataupun kesadaran kita, fokus kita, yang ada hanya kedamaian. Ya dibantu nanti dengan napas gitu ya, napas untuk bisa masuk ke situ. Kadang-kadang pikiran nongol lagi, bersiluran lagi, napas lagi. Nah di momen itu nanti kita dapat satu momen di mana nggak ada apa-apa di situ, yang ada hanya ketenangan tanpa batas. Dan nah itu di momen itu kalau dalam, deep, ya itu aku tahu siapa diri. Ya. Oke. Jadi dan itu segar dan no time no space. Iya. Itu maksudnya. Dan kalau sudah bisa mencicipi atau realize itu berarti kita itu gitu. Nah kalau di Nabi Musa itu suara itu ngomong, innani anallah, la ilaha illa ana, bukan la ilaha illallah lagi. Fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Itu disebut wahyu. Maka dengarkan apa yang diwahyu. Wahyu kan bukan ada suara datang, tapi tersingkap, revelation. You are dead gitu. Atau I am dead. Aku adalah itu. Dan di saat seperti itu maka
akan ngerti semuanya gitu. Detail-detailnya akan ngerti. Dan kalau sudah seperti itu, kita kembali ke fitrah. Nah, untuk bisa terbuka itu, maka proses journaling ini penting. Ya. Saya tadi Mas Sony kan, aku banyak diam. Itu betul banget. Kalau Kung Fu Panda, itu kan dia kalau di filmnya Kung Fu Panda itu kan nggak bisa diam, makan mulu. Sibuk gitu ya. Sibuk aja gitu. Makanya dia bilang, aku tidak bisa meditasi berjam-jam mencapai pencerahan. Akhirnya dia menemukan itu yang saya persilainya Mas Sony. Mas Sony banyak diam kata tadi. Po nggak bisa diam. Rasa, ada orang itu kan nggak bisa slow. Iya. Ada aja. Iya. Ini habis ini. Ini orang begini apa ya? Aku sering ketemu ibu-ibu misalnya. Ini kayaknya meditasinya nggak bisa nih metode diam nih. Metodenya apa? Apa yang terbersit di hatimu, nyaman buat kamu dari hatimu, di pikiranmu, ikuti itu. Nah, disitulah akhirnya ini juga kayak inspirasi yang ini Mas Sony. Karena saya sering menemukan ini orang nggak bisa diam, nggak bisa disiplin, dipaksa makin kencang. Kan nggak cerita yang Mas Sony bilang beo yang ditutup mulutnya, gagal fokus. Ya. Ada orang di tempat bersih dia tetap bisa hening. Ada orang nggak bisa. Nah di situ akhirnya aku dapat semacam kayak inspirasi. Ada meditasi pasif, ada meditasi aktif. Intinya kan sadar siapa yang berbuat. Ya. Yang berbuat itu siapa gitu. Pada saat kita main jazz, jamming gitu, itu aktif. Tapi yang aktif itu bukan lagi, gue mau nonjolin diri gue nih, gue mau solo nih. Enggak. Saat kita pasif, kita pasif. Saat kita aktif, kita aktif. Nah, journaling ini dalam pemahaman saya itu menemukan your rhythm, kan saya punya gitu. Oke. Kamu menemukan your true meditation, your rhythmic gitu. Orang kantoran kan ada ritmiknya. Ibu rumah tangga ada ritmik. Anak kuliahan ada ritmiknya. Pas kita pandemik, kita dipaksa mengubah ritmik. Iya dong. Work from home gitu, itu kan banyak yang disorientasi. Akhirnya kita menemukan adaptasi lagi, penyesuaian. Nah bulan puasa ini kita belajar menemukan pentingnya journaling Ramadan ini. Oh ini kayaknya pas nih buat aku nih. Bagaimana cara taunya? Ada meditatifnya dalam activity. Ya kadang ada yang, wah saya stop scroll. Ya yang kehendak energi rendah atau nafsu rendah, ya kita mesti cut gitu. Tapi kan pikiran masih aktif Kang Abu. Itu Kang. Okay. Jadi diam itu ada diam fisik, terus suara masih ada di batin, lambatin, kemudian dari lambatin itu mulai sadar pada space. Kamu adalah space. Saya suka kasih analogi kebengungan spiritual Mas Sony gitu. Bengong, gak ngapa-ngapain tapi enak gitu. Kira-kira gitu. Itu apa itu namanya gitu? Iya. Me time. Me time-nya itu. Apapun namanya silakan kasih nama. Rumi menyebut gak ada namanya. Iya. Mari bertemu di ruang tanpa nama. Lepaskan segala prasangka, praduga, istilah benar salah. Kita bertemu di sini. Karena di situ tidak ada kengototan. Nah, itu ramah journaling itu di situ. Dan kita bisa dapatkan itu juga pengalamannya dalam aktivitas. Kan itu yang suka di Jawa bilang, nyepi di keramaian. Iya. Kalau mau ekstrim ya Nabi Muhammad ke gua 40 hari. Kalau Mas Sony saya masih kompromi nih, apa namanya, sambil kerja juga ada kan gitu. Konteks sekarang. Jadi nggak tahu juga ini di era sekarang ini gimana ya kalau yang begitu ya. Sebenarnya gua itu simbol. Simbol lah ya. Di 18 ayat 16 tuh pergi ke gua. Tapi Nabi Muhammad benar-benar ke gua. Yeah. Kenapa dia benar-benar ke gua? Karena dia ketemu malaikat Jibril di pasar tanda untuk janjian di sana kan gitu. Tapi gua itu simbol dari, kalau tadi saya bilang gunung itu adalah pikiran. Gua itu pikiran yang tenang. Yeah. Itu makanya di surat 7 ayat 143, lihatlah kepada bukit atau gunung itu, jika ia pada tempatnya dan hancur, baru kamu melihat aku. Jadi dia pada tempatnya itu artinya pikirannya nggak kemana-mana. Ya. Di sini dan saat ini tenang. Gitu. Lalu jiwanya tuh damai gitu. Damai itu artinya
kedamaian jiwa hanya didapatkan dari proses memaafkan, bersyukur gitu ya. Kita harus punya jurnal yang membuat jiwa kita tuh benar-benar damai gitu. Jadi segala keriuhan, keribetan duniawi itu lepas dulu gitu. Jadi tagihan-tagihan lupain dulu. Kesibukan-kesibukan THR gimana ditungguin gitu. Mikirnya itu lagi. Itu lepasin dulu. Lalu hati itu harus bahagia gitu. Bahagia tuh caranya melepas, bukan mendapatkan. Lepas aja semua dulu, pas. Dan panggilan hilal untuk berRamadan 40 hari, kita mesti bicara juga Kang Abu. Ini bukan 30 hari loh, 40 hari loh. Ya. Jadi kalau dibilang Nabi Muhammad puasa Ramadan 30 plus Syawal itu sebenarnya 10 gitu. Dan ada sunnah di situ ya? Iya, di tengah-tengah itu boleh break lah. Memang saya juga dulu ngalaminnya ada break juga sih. Tapi 40 gitu. Makanya sempurnakanlah yang 10 itu di hari yang 10 kan bilang. Jadi di surat 7143 atau di surat Al-Fajr ya, itu kan disebut di malam yang 10 malam yang 10 gitu. Jadi 10 ini adalah benar-benar penyempurnaannya gitu. Nah, ini harus dialokasikan waktunya gitu untuk bisa tidak sibuk. Tidak sibuk tuh kunci sih. Padahal kalau di statistik ekonomi setiap Ramadan dan Lebaran itu justru aktivitas ekonomi meningkat. Aneh kan? Paradoks banget. Harusnya diam, tidak ngapa-ngapa, and slowing down malah meningkat gitu. Ini sekali lagi di disclaimer kan, ini bukan syariat baru ya. Iya. Ya, balik lagi, ini kita bicara dalam konteks journaling ini juga untuk membuat kita artinya apa sih yang akan kita lakukan berbeda gitu, supaya kita nggak template Ramadan tahun lalu gitu, 2 tahun lalu gitu, 3 tahun lalu gitu, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Nah, makanya dengan tadi kita bicara bahwa concernnya kembali kepada diri kita, tidak sibuk, karena dalam ketidaksibukan kita punya waktu untuk me time. Dan saya rasa ketika kita punya keinginan untuk merubah kehidupan, itu nggak mungkin kalau tidak diawali dengan merubah kebiasaan. Nah, maka mudah-mudahan journaling ini menjadi dasar kita untuk melakukan melatih 30+10 tadi. Dan 30+10 tadi juga bukan berarti stop di situ, karena nanti kita tahu bahwa Syawal itu juga adalah peningkatan, dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang mungkin nanti kita sebut sebagai fresh born gitu, atau yang disebut dengan lahir baru gitu. Nah, mudah-mudahan journaling ini memberikan satu perspektif di Ramadan ini, sehingga Ramadan ini tidak seperti Ramadan yang biasa. Terima kasih.